Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai gerak lurus beraturan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu melalui pembelajaran dengan tayangan video ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami tentang jarak dan perpindahan. Yang kedua yaitu memahami tentang gerak lurus beraturan. Sebelum kita masuk pada materi gerak lurus beraturan, mari kita simak penjelasan tentang jarak dan perpindahan terlebih dahulu, agar kalian nanti dapat mudah memahami tentang gerak lurus beraturan. Nah, sebelum itu, mari kita simak gambar berikut ini. Setelah Anda lihat gambar tersebut, nah coba kalian bayangkan pada saat itu kalian berada di titik A, terus menuju titik B, dan dilanjutkan ke titik C. Nah, dari titik C, kalian berbalik arah menuju titik B. Lalu, berapa jarak yang terjadi dan berapakah perpindahannya? Apakah sama antara jarak dan perpindahannya? Penjelasannya ada di berikut ini. Posisi dapat diartikan sebagai kedudukan suatu benda. Kemudian, jarak dapat diartikan yaitu panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Dan perpindahan adalah perubahan dari posisi. Gerak adalah perubahan posisi terhadap titik acuan. Nah, gerak sendiri itu bersifat relatif, yang artinya gerak sangat bergantung terhadap titik acuannya. Nah, untuk lebih jelasnya, simaklah gambar ada seorang yang berjalan. Nah, berjalan tersebut merupakan definisi dari gerak. Untuk mencari jarak, dapat kita gunakan rumus yaitu S sama dengan A plus B, atau jarak A ditambah dengan jarak B. Nah, kemudian untuk mencari perubahan posisi dapat kita gunakan rumus delta S sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Di sini ada contoh soal mengenai jarak dan perpindahan. Contohnya adalah bisa dibaca soalnya berikut ini. Nah, Buddha berjalan ke arah utara sejauh 8 meter, kemudian berjalan ke arah selatan sejauh 6 meter. Maka, jarak yang ditempuh Buddha adalah S sama dengan A plus B. A adalah 8 dan B adalah 6. Jadi S sama dengan 8 plus 6 sama dengan 14. Kemudian untuk perpindahannya yaitu delta S sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Kita masukkan nilai A kuadrat yaitu 8 kuadrat plus B kuadrat yaitu 6 kuadrat. 8 kuadrat adalah 64 dan 6 kuadrat adalah 36. Jadi 64 plus 36 sama dengan akar 100. Jadi perpindahannya yaitu 10 meter. Selanjutnya yaitu tentang kelajuan dan kecepatan rata-rata. Sebelum kita masuk mengenai kelajuan dan kecepatan rata-rata, terlebih dahulu kita ketahui bahwa kelajuan merupakan besaran vektor dan kecepatan merupakan besaran skalar. Nah, kelajuan sendiri itu dapat diartikan sebagai jarak yang ditempuh oleh benda dibagi dengan waktu.
Kemudian untuk kecepatan merupakan perubahan posisi suatu benda dibagi dengan waktu. Nah, untuk mencari kecepatan dapat kita gunakan rumus yaitu V sama dengan S per T. Dan untuk mencari jarak dapat kita gunakan yaitu S sama dengan V kali T. Setelah kita mengetahui mengenai kelajuan dan kecepatan, maka dapat kita cari rumus dari kelajuan dan kecepatan rata-rata. Untuk rumus dari kelajuan rata-rata yaitu dapat kita gunakan V sama dengan S per T, di mana S merupakan sigma S per T-nya yaitu delta T. Nah, untuk mencari rumus pada kecepatan rata-rata yaitu dapat kita gunakan rumus S sama dengan delta, maksudnya V sama dengan delta S per delta T. Langsung saja kita masuk pada gerak lurus beraturan, di mana gerak lurus beraturan dapat kita artikan sebagai suatu lintasan yang bergerak lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat melihat grafik berikut ini, di mana grafik tersebut terdapat hubungan antara kecepatan dengan waktu. Nah, kecepatan dan waktunya itu konstan atau sama sehingga membentuk sebuah garis lurus. Contoh aplikasi dari gerak lurus beraturan dapat dilihat pada gambar yang berada berikut ini, yaitu terdapat sebuah mobil yang bergerak konstan atau tetap dengan kecepatan 3 meter per sekon. Di sini ada beberapa contoh penerapan gerak lurus beraturan yang ada di keliling kita, yaitu yang pertama, perjalanan kereta api. Yang kedua, yaitu perjalanan kapal laut. Dan yang ketiga, yaitu gerak pesawat terbang. Selanjutnya, di sini ada beberapa contoh soal yang dapat kalian kerjakan untuk bisa memahami lebih lanjut mengenai gerak lurus beraturan. Silahkan dicoba untuk latihan soalnya. Sebelum kalian melihat pembahasan yang telah ada, maka kerjakan terlebih dahulu latihan soal tersebut dengan maksimal. Nah, untuk pembahasannya yaitu yang pertama, yang diketahui itu kan X0 sama dengan 180 meter, kemudian kecepatannya 10 meter per sekon dan waktunya 60 detik. Yang ditanyakan yaitu posisi driver setelah 1 menit. Maka jawabannya yaitu dengan menggunakan rumus X sama dengan X0 plus V kali T. Kita masukkan nilainya X0 180 meter, kemudian V-nya 10 meter per sekon, dan dikalikan dengan T-nya yaitu 60 sekon. Sehingga didapatkan nilai 180 meter tambah 600 meter sama dengan 780 meter. Jarak yang ditempuh sama dengan besar perpindahan driver, yaitu delta X sama dengan X min X0. Sehingga didapatkan 780 meter dikurangi dengan X0-nya 180 meter. Dan nilai dari delta X sama dengan 600 meter. Kemudian untuk soal yang kedua yang diketahui yaitu V1-nya 65 km per jam, V2-nya 45 km per jam, dan S totalnya yaitu 55 km. Yang ditanyakan waktu kedua truk berpapasan. Nah, jawabannya yaitu kita masukkan rumus V1 kali T plus V2 kali T sama dengan S total. Kita masukkan nilainya yaitu 65T plus 45T sama dengan 55 km.
Nah, 65 ditambah 45 kan 110 T. Itu sama dengan 55 km. Jadi kita cari nilai T-nya, yaitu dengan cara kita bagi 110 dibagi 55. Nah, ketemu kan nilai T-nya yaitu 2 jam. Jadi waktu kedua truk akan berpapasan yaitu 2 jam. Kita lanjutkan untuk pembahasan soalnya ya. Nah, dari soal yang ketiga itu kan yang diketahui S-nya yaitu 5 km, T-nya yaitu 4 menit. Kemudian yang ditanyakan waktu untuk menempuh jarak 80 km. Lalu dapat kita masukkan rumus pada gerak lurus beraturan di mana S kan sama dengan V kali T. Nah, untuk mencari V yaitu S per T. Berarti 5 dibagi dengan 4 menit. Nah, itu perbandingannya kan tadi. Kemudian untuk menempuh jarak 80 km, maka kita cari dengan rumus T sama dengan S per V. Kita masukkan S-nya yaitu 80 km, kemudian V-nya 5 per 4 km per menit. Nah, sehingga didapatkan nilainya T sama dengan 80 kali 4 per 5 menit. T-nya yaitu 76 menit. Jadi untuk menempuh jarak 80 km dibutuhkan waktu 76 menit. Kemudian selanjutnya nomor 4. Yang diketahui kan X sama dengan 2T kuadrat min 2T min T dengan X dalam meter dan T dalam sekon. Yang ditanyakan yaitu V rata-rata buaya dalam waktu T sama dengan 2 sekon dan T sama dengan 4 sekon. Nah, mari kita jawab, yaitu kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan kedudukan pada T1 itu sama dengan 2 sekon adalah XA dan T2 sama dengan 4 sekon itu adalah XB. Maka XA tadi kan T sama dengan 2, jadi kita masukkan yang diketahui 2 dikalikan dengan 2 kuadrat min 2 dikalikan 2 min 2, sehingga didapatkan nilainya yaitu 2 meter. Nah, sama juga caranya untuk mencari XB-nya. Kita masukkan tetapi dengan mengganti T-nya sama dengan 4. Jadi didapatkan nilai XB-nya itu 20 meter. Sehingga kecepatan rata-ratanya itu dapat dicari dengan menggunakan rumus delta X per delta T sama dengan XB min XA per T2 min T1 sama dengan 18 per 2, yaitu 9 meter. Sekian penjelasan mengenai materi gerak lurus beraturan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.